Halo, pada video kali ini saya akan mereview dan menganalisis artikel jurnal terkait Prembok COVID dan CMMI. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputu Melsi Oktaviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview 3 judul artikel jurnal. Jurnal yang pertama adalah Audit Sistem Electronic Medical Record atau IMR pada RSU Kasih Ibu menggunakan Prembok COVID-5, dan artikel jurnal kedua dengan judul Penerapan CMMI Roadmap dalam menilai tingkat kematangan proses pengembangan perangkat lunak, dan artikel jurnal ketiga yaitu Audit Tata Kelola TI Perusahaan IK dengan Prembok COVID-5. Mari langsung saja kita review artikel jurnal pertama. Yang menjadi objek audit pada artikel jurnal pertama adalah sebuah sistem IMR Visalius di RSU Kasih Ibu, di mana terdapat permasalahan dalam pengimplementasian sistem IMR, seperti permasalahan human error dan sistem error, sehingga diperlukanlah Prembok COVID-5 untuk mengukur kinerja sumber daya TI dan tata kelola sistem IMR di RSU Kasih Ibu. Kemudian terdapat 7 domain COVID-5 yang digunakan dalam artikel jurnal yang pertama, yaitu domain proses EDM 04, domain proses APO 01, domain proses BAI 08, domain proses APO 07, domain proses DSS 01, domain proses DSS 06, dan yang terakhir domain proses MEA 02. Tujuannya atau fungsi dari ketujuh domain tersebut sesuai dengan yang tertera pada layar. Selanjutnya, proses atau alur audit pada artikel jurnal pertama dimulai dari studi kepustakaan dengan melihat penelitian-penelitian sebelumnya, tahap kedua pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, maupun dokumentasi, tahap ketiga analisis hasil, tahap keempat penyusunan kuesioner dan penyebaran kuesioner, tahap kelima pengolahan data, tahap keenam pelaporan proses penelitian, dan tahap terakhir pemberian rekomendasi. Kemudian subjek atau pihak yang diaudit pada artikel jurnal pertama adalah pengguna sistem IMR dan bagian rekam medis sistem IMR RSU Kasih Ibu, di mana didapatkan hasil audit yaitu tingkat kapabilitas saat ini diperoleh berada pada level 4, yaitu predictable process. Sementara hasil yang diharapkan adalah tingkat kapabilitas pada sistem Vesalius, yaitu berada pada level 5. Berdasarkan hasil audit tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diberikanlah beberapa rekomendasi perbaikan agar sistem IMR tersebut bisa berada pada tingkat kapabilitas level 5. Rekomendasi perbaikan tersebut terdiri dari manajemen RSU Kasih Ibu harus menetapkan prinsip-prinsip dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengamanan sumber daya. Kemudian staf RSU Kasih Ibu menjalankan proses bisnis sesuai dengan pedoman dan kebijakan rumah sakit. Rekomendasi ketiga, manajemen RSU Kasih Ibu menempatkan staf sesuai dengan identifikasi yang tepat untuk pengoperasian dan pengelolaan sistem IMR. Tahap keempat, yaitu merancang skema pelatihan secara berkala mengenai pembaharuan kebijakan atau update sistem IMR. Kemudian rekomendasi kelima, kesiapan seluruh staf RSU Kasih Ibu menjaga dan melaksanakan prosedur operasional standar. Tahap keenam, pemantauan dalam
melakukan penginputan data rekam medis maupun non-medis pasien, dan rekomendasi terakhir, pengawasan terhadap penarikan data yang bersifat medis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai review artikel jurnal yang pertama. Yang menjadi objek audit adalah pengembang perangkat lunak atau PPL pada organisasi perusahaan telekomunikasi Indonesia sebagai penyedia produk digital, di mana ditemukan permasalahan yaitu penggunaan internet telah mencapai 56% pengguna aktif dari jumlah penduduk Indonesia. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan bagi perusahaan penyedia layanan digital dalam memasarkan produk digitalnya secara cepat. Oleh karena itu, diperlukanlah evaluasi perbaikan proses pengembangan perangkat lunak yang berkelanjutan dengan menggunakan framework CMMI. Kemudian terdapat domain audit yang digunakan pada artikel jurnal kedua, yaitu domain proses manajemen, domain project management, domain engineering, dan domain support. Terdapat 4 proses alur audit pada artikel jurnal kedua, yaitu langkah pertama pengumpulan data awal, yaitu menentukan masalah, kemudian langkah kedua melakukan kajian pustaka, kemudian langkah ketiga menentukan kontribusi area proses dalam menganalisis artefak yang ada, kemudian langkah yang terakhir menilai tingkat kematangan proses. Selain itu, subjek atau pihak yang diaudit pada artikel jurnal kedua adalah eksekutif organisasi, di mana agar digunakan untuk mengkonfirmasi dalam penentuan tingkat kapabilitas sebagai target organisasi. Dan ditemukan hasil audit pada artikel jurnal kedua, yaitu tingkat kapabilitas organisasi saat ini berada pada kapabilitas level 2, sedangkan tingkat kapabilitas yang diharapkan oleh organisasi tersebut berada pada level 3. Sehingga untuk mencapai tingkat capability level 3, maka diberikanlah 4 usulan rekomendasi bagi perusahaan tersebut. Rekomendasi perbaikan tersebut terdiri dari membuat dan mengembangkan standar proses baru untuk setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak, kemudian meningkatkan dokumentasi proses pengembangan perangkat lunak dengan bentuk komunikasi secara simultan dengan tim lain, kemudian rekomendasi ketiga yaitu menerapkan peer programming atau pelatihan formal, kemudian rekomendasi terakhir yang bisa diberikan adalah mempertimbangkan pengembangan laporan produk yang sudah ada pada sistem pendukung untuk membantu menganalisis kebutuhan dan risiko. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai review artikel jurnal yang ketiga. Yang menjadi objek audit pada artikel jurnal ketiga adalah tata kelola TI sistem distribusi air bersih di perusahaan IK, di mana ditemukan permasalahan berupa rendahnya tingkat pelayanan serta tingginya tingkat kehilangan air di perusahaan IK. Oleh karena itu, diperlukanlah bantuan framework COVID-5 untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, terdapat 3 domain audit yang digunakan pada jurnal yang ketiga, yaitu domain proses APO04, domain proses APO11, dan domain proses DSS03. Selanjutnya, terdapat 4 proses atau alur audit pada jurnal yang ketiga, yaitu langkah pertama studi kepustakaan, kemudian langkah selanjutnya menentukan ruang lingkup evaluasi dan merancang rencana evaluasi, langkah yang ketiga mengukur nilai capability level pada perusahaan, kemudian tahap yang terakhir memberikan rekomendasi perbaikan. Selanjutnya, subjek atau pihak yang diaudit pada artikel jurnal ketiga adalah staf perusahaan, di mana agar mengetahui visi misi, titik kritis, struktur organisasi, dan sebagainya yang ada pada perusahaan.
dan ditemukan hasil audit dari artikel jurnal ketiga, yaitu perusahaan IK memiliki capability level kedua, sedangkan tingkat capability level yang diharapkan mencapai level 3, sehingga agar perusahaan IK mampu mencapai level ketiga, maka diberikanlah rekomendasi perbaikan. Di mana rekomendasi perbaikan tersebut terdiri dari perlunya sosialisasi lebih luas akan adanya akun media sosial perusahaan IK, kemudian perlunya menyiapkan lebih banyak mobil tangki untuk pelayanan darurat, dan perlu memperluas jaringan bank yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran online. Kemudian hal yang dapat disimpulkan dari review dan analisis artikel 1, 2, dan 3 yaitu perbandingannya, di mana penggunaan framework COVID-5 digunakan untuk mengevaluasi kinerja tata kelola maupun sistem yang ada di suatu perusahaan atau organisasi, sedangkan penggunaan atau tujuan dari framework CMMI yaitu untuk mengevaluasi tingkat pengembangan perangkat lunak sehingga penyebarannya atau penggunaan dari perangkat lunak tersebut bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian pada artikel jurnal 1 hanya menggunakan 7 domain audit dari 13 subdomain audit pada framework COVID-5, dan pada artikel jurnal ketiga hanya menggunakan 3 domain framework COVID dari 13 subdomain yang ada pada framework COVID-5. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.